Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video lanjutan mengenai materi analisis korelasi. Di video ini kita akan membahas hipotesis tes dua variabel tes dengan SPSS. Di sini saya menggunakan korelasi sederhana karena hanya untuk menentukan bagaimana hubungan antara keterampilan proses variabel X terhadap prestasi belajar variabel Y. Ini misalnya. Ini datanya sudah saya siapkan. Kita langsung praktek di SPSS. Nah, ini data sudah saya masukkan. Ini data sudah saya masukkan baik di variabel X atau variabel Y. Ini namanya diganti di sini di variabel view. Bagi yang belum tahu, silahkan dibuka video sebelumnya. Apa yang perlu kita lakukan untuk mengoperasikan perhitungan koefisien R dengan SPSS? Yang pertama, masukkan data sudah saya masukkan. Nama sudah diganti. Pada menu utama SPSS, kita klik Analyze. Analyze, di sini kita cari, klik Analyze, pilih korelasi, correlate. Terus di sini pilih bivariate. Kita klik saja, nanti tampilannya seperti ini. Saya ulangi, yang kita lakukan adalah klik Analyze, korelasi, correlate, pilih bivariate. Klik Analyze, kita pilih korelasi bivariate. Nah, nanti tampilannya umumnya nanti variabel X dan Y masih di sini. Kita masukkan saja semuanya ke kolom variabel semuanya. Kalau sudah, karena kita menggunakan korelasi person, berarti kita biarkan kita klik person, yang lainnya dibiarkan saja. Karena data yang kita gunakan adalah menggunakan analisis korelasi person. Tinggal kita oke, kita ke output. Nah, outputnya akan muncul seperti ini. Nah, ini korelasi, hanya satu tabel. Keterampilan proses X, prestasi belajar Y. Nah, di sini kalau outputnya sudah muncul seperti ini, berarti kita tinggal menyimpulkan bagaimana cara membaca outputnya, bagaimana cara menyimpulkan. Saya akan tunjukkan contohnya, saya tulis rapi di MS Word. Sudah saya, ini kita tinggal copy, klik kanan, copy. Di sini kebetulan sudah saya paste. Sebelum saya buat video ini sudah saya coba. Ini kita lihat apakah angkanya ada yang berbeda. Di sini 1, 20, 0,831. Kita lihat di output tadi. 1, 0, saya kira sama. Jadi kita fokus di sini. Selanjutnya, nah, dalam penulisan, ini contoh penulisan laporan uji korelasi, mungkin saya sebaiknya diperbesar hurufnya, tampilannya. Ini adalah contoh penulisan laporan uji korelasi, misalnya judulnya adalah hubungan antara keterampilan proses variabel X terhadap prestasi belajar Y. Ini data. Sekali lagi, karena ini pembelajaran, data mentahnya saya tampilkan. Namun nama dari subjek atau mahasiswa atau siswa tidak perlu, karena itu adalah privasi. Ini output
dari SPSS, uji korelasi yang sudah kita lakukan tadi, yang perlu diperhatikan adalah nilai koefisiennya adalah 0,831 dan nilai signifikan dewatail dari dua pihak adalah 0,00. Nah, penulisannya seperti ini, dibuat yang rapi. Pengujian untuk person. Formulasikan hipotesisnya. H0 dan H1. Rho-nya adalah Rho sama dengan 0, hubungan antara X dan Y lemah. H1-nya kebalikannya, hubungan antara X dan Y tidak lemah. Saya menganjurkan penulisannya tidak lemah, jangan kuat. Karena negasi dari lemah adalah tidak lemah. Yang kedua, menentukan rancangan analisis. Untuk analisis ini digunakan uji dua pihak dengan taraf signifikan 5%. Karena contoh yang saya gunakan adalah di bidang pendidikan, umumnya taraf signifikannya 5%. Umumnya di dunia pendidikan yang lain, di dunia perkuliahan, akademik itu juga 5%. Berbeda dengan dunia kedokteran, hanya 1% kemakluman errornya. Kenapa? Karena di dunia kedokteran itu kan berkaitan dengan kesembuhan, obat-obatan, nyawa. Jadi kalau errornya tingkat kesalahannya besar akan membahayakan. Yang ketiga adalah menganalisis sampel. Ini karena ini hanya pembelajaran, ini itu hanya materi, penjelasan. Nanti saat kalian membuat laporan, ini tidak perlu ditulis. Mulai menulis yang nomor 3, mulai dari sini, langsung dari sini. Kita bahas dahulu. Menentukan kesimpulan dengan perhitungan manual. Seumpama tadi kita menghitung manual. Untuk menerima atau menolak hipotesis, setelah menghitung secara manual, nilai R, umumnya disebut R hitung, selanjutnya dicocokkan dengan nilai tabel. Korelasi produk moment R tabel dengan derajat kebebasan N-2. N itu adalah banyaknya data. Apabila R hitung, untuk menentukan kesimpulannya, apabila R hitung itu kurang dari R tabel, maka H0-nya ditolak. Dan sebaliknya, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka H0 diterima. R hitung didapat dari rumus tadi, sedangkan R tabel didapatkan dari rumus R tabel. Kalian bisa melihat di buku statistik, umumnya ada di bagian belakang. Karena kita menentukan korelasi dengan SPSS, bagaimana cara menyimpulkannya? Karena dalam program SPSS sudah difasilitasi, maka nilai koefisien produk moment dengan bantuan SPSS akan lebih cepat untuk dihitung. Dengan bantuan SPSS untuk menerima atau menolak hipotesis H0 dengan bantuan nilai signifikan. Jika nilai signifikan kurang dari alfa ini yang nilai signifikan 5% tadi, jika nilai signifikan kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Dan sebaliknya, jika nilai signifikan lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. H0, H1 itu apa tadi? Kita coba buka ini. H0 hubungan X dan Y lemah. Nah, saya ulangi lagi, ini tuh hanya keterangan tentang materi. Nanti saat pembuatan laporan mulainya langsung dari sini. Tabel correlation dari output SPSS menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,00 yaitu 0%. Karena nilai signifikan 0% kurang dari alfa yaitu 5%, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa kita bisa menolak H0 dan menerima H1. Selanjutnya, di interpretasi hasil tinggal kita simpulkan bahwa